Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arki Muhammad Taufik dari kelas 1A. Saya perwakilan dari kelompok 9. Saya akan mempresentasikan program sewa kamar hotel. Kelompok 9 terdiri dari Faisal Wibowo, Muhammad Arfan Darhiar, Ogi Rengga Permana, Riki Muhammad Taufik, yaitu saya sendiri. Lalu ada Rizky Alfian. Untuk programnya saya membuat di Microsoft Visual Studio 2010. Dan ini adalah tampilan awal programnya. Saya akan menjelaskan sintaksnya mulai dari modul koneksi, import sistem data oleh DB. Sintaks ini berfungsi untuk mengkoneksikan dari Microsoft Access Database ke Microsoft Visual Studio. Jadi nanti akan terhubung. Lalu ada modul koneksi, ini untuk membuat modul dengan nama modul koneksi. Lalu ada public con, ini mendeklarasikan con sebagai oleh DB connection. Lalu ada DA, dideklarasikan sebagai oleh DB data adapter. Lalu ada DS, ini untuk mendeklarasikan DS sebagai dataset. Lalu CMD, sintaks ini mendeklarasikan CMD sebagai oleh DB command. Lalu ada public RD as oleh DB data reader, yaitu untuk mendeklarasikan variabel RD sebagai oleh DB data reader. Lalu ada DGV, yaitu untuk mendeklarasikan DGV sebagai new data grid view. DGV ini adalah objek dari ini. Saya beri nama dengan DGV. Lalu ada sintaks public sub koneksi, yaitu ini untuk membuat fungsi koneksi dengan variabel con sebagai new oleh DB connection. Providernya Microsoft Access 12.0, yaitu Microsoft Access untuk versi yang 2007. Lalu data source, ini artinya sumbernya dari DB sewa kamar hotel. Karena file Microsoft Access saya namanya DB sewa kamar hotel. Dan ini adalah database yang telah saya buat di Microsoft Access, DB sewa kamar hotel. Lalu ada sintaks con open, ini untuk menjadikan koneksinya terbuka. Oke, lanjut ke sintaks form 1. Pertama-tama ada import sistem data oleh DB seperti tadi untuk mengkoneksikan dari Microsoft Visual Studio ke Microsoft Access, ke data atau ke database-nya. Di sini saya membuat sub bersih, atau ini fungsi untuk membersihkan. Lalu selanjutnya ke form 1. Pertama-tama ada import sistem data oleh DB, sama seperti tadi. Ini fungsinya untuk mengkoneksikan ke database. Lalu ada sub bersih, ini untuk membuat fungsi bersih, yaitu untuk membersihkan teks dari text box seperti ini, teks teno teks jadi kosong. Selanjutnya teks nama jadi kosong, dan yang lainnya juga menjadi kosong. Lalu selanjutnya ada sub tampil grid, yaitu membuat fungsi untuk menampilkan grid itu yang ini, maka nanti akan tampil grid di sini, grid dari database-nya. Lalu ada DA sebagai oleh DB adapter, select from T sewa kamar hotel, yaitu memilih dari T sewa kamar hotel. Karena di sini saya membuat tabelnya itu diberi nama T sewa kamar hotel. Oke, lalu con, ini untuk mengkoneksikan. Lalu DS new datasheet, ini
ds clear artinya untuk mengclear datasetnya. Lalu ada sintaks da.fill dalam kurung ds dataset. Datasetnya adalah dari T sewa kamar hotel. Lalu dgv data source, ini dgv itu adalah objek ini sumbernya dari mana, dari T sewa kamar hotel, yaitu ini. Lalu ada dgv read only true, artinya objek ini nantinya hanya untuk dibaca, jadi tidak bisa diedit di sini. Oke, lalu end sub ini artinya akhir dari sub tampil grid. Begitupun yang tadi ini end sub artinya akhir dari sub yang dibuat ini, sub bersih misalnya, ini akhirnya. Selanjutnya ada sub matikan. Sintaks ini untuk membuat fungsi matikan atau mematikan objeknya. Lalu di sintaks pertama ada txt.no.enable sama dengan false. Artinya untuk objek txt.no, enable-nya bernilai false. Berarti objek ini akan disable nantinya. Selanjutnya ada txt_nama.enable sama dengan false. Ini juga sama seperti tadi. Objek txt_nama nilai enable-nya false, maka akan disable nantinya. Untuk txt_no objeknya ini, maka nanti saat fungsinya dipanggil, yaitu fungsi matikan, maka objek ini akan disable atau mati. Begitupun yang lainnya, txt_nama, cmb kode, semua objek-objek ini akan mati atau disable. Selanjutnya ada sub hidupkan. Ini adalah fungsi kebalikannya dari sub matikan, sub yang tadi. Fungsi ini untuk menghidupkan objeknya. Misalkan di sini ada txt_no.enable sama dengan true, yaitu artinya objek txt_no enable-nya bernilai true. Maka objek txt_no akan enable atau aktif atau hidup ya. Begitupun yang lainnya, txt_nama enable true, maka objek txt_nama akan hidup atau enable. cmb kode, cmb tipe, dan lainnya akan aktif jika fungsi ini dipanggil. Lalu ini ada end sub, ini akhir dari fungsi hidupkan. Untuk selanjutnya ada sub combo underscore kode. Ini untuk membuat fungsi combo kode. Karena saya membuat combo box di sini, maka saya membuat fungsi combo kode, yaitu nantinya untuk menambahkan item-item di combo boxnya. Pertama-tama ada call koneksi. Ini berfungsi untuk manggil koneksi dari database-nya. Lalu ada DA sama dengan new oleh DB data adapter. Ini untuk adapternya select from table kode kamar, yaitu untuk memilih dari table kode kamar, yaitu ini nah ini dari. Jadi nanti datanya akan mengambil dari sini, dari table kode kamar, premium, reguler, VIP, dan VVIP misalnya. Lalu ds sama dengan new dataset. Ds clear artinya datasetnya akan di clear nantinya. Da fill artinya data adapternya diisi oleh dataset. Lalu dgv data source-nya sama dengan dataset, yaitu dgv objek ini. Lalu dgv
read only sama dengan true, yaitu objek DGV akan read only atau cuma bisa dibaca, nilainya true, maka akan cuma bisa dibaca, jadi tidak bisa diedit. Lalu selanjutnya ada dim a as data row. Ini artinya untuk mendeklarasikan variabel a sebagai data row. Lalu CMB kode item clear, yaitu untuk menghapus semua item yang ada di objek CMB kode atau combo box kode. Lalu ada for each. Sintaks ini untuk membuat perulangan atau looping dari A. Lalu sintaks ini berfungsi untuk menambahkan item ke objek CMB kode. Lalu ada next A, ini selanjutnya A. Oke, dan ini adalah akhir dari sintaks atau fungsi combo kode. Lalu selanjutnya ada combo tipe. Ini untuk membuat item-item di combo box tipe, sama seperti tadi. Di sini perbedaannya terletak di sini. Select table tipe kasur. Jadi data ini mengambil dari database tabel tipe kasur, yaitu yang ini. Nantinya objek combo box tipe kasur akan mengambil data dari sini. Ada double, extra, single, dan twin. Lalu con ini untuk mengkoneksikannya, karena tadi saya membuat con sebagai OLEDB connection. Oke. Selanjutnya ada sub combo kamar reguler. Ini juga fungsinya sama seperti tadi, untuk menambahkan item di objek combo kamar reguler, yaitu ini CMB kamar. Di sini perbedaannya juga sama, cuma seperti di sini perbedaannya. Select from T kamar reguler, yaitu dari sini. Nantinya item dari combo box kamar atau CMB kamar akan mengambil dari sini datanya. Oke, selanjutnya ada sub kamar frame. Ini juga sama fungsinya untuk menambahkan item combo box di CMB kamar. Selanjutnya ada combo kamar VIP. Ini juga sama. Sintaks ini untuk menambahkan item di CMB kamar. Begitupun yang combo kamar VIP. Ini juga untuk menambahkan item di CMB kamar. Dan ini ada akhirnya. Selanjutnya ada private sub form 1 load. Sintaks ini adalah fungsi saat form 1 dimuat. Jadi saat form 1 dimuat ada call combo kode. Sintaks ini untuk memanggil fungsi combo kode, yaitu fungsi yang telah dibuat tadi. Ini combo kode dipanggil di sini saat form 1 dimuat. Ini juga call combo tipe, ini untuk memanggil fungsi combo tipe. Lalu ada call koneksi, ini untuk memanggil fungsi koneksi. Lalu ada call tampil grid, ini untuk memanggil fungsi tampil grid. Lalu ada call matikan, ini untuk memanggil fungsi matikan. Fungsi ini yang telah dibuat tadi. Oke, lalu selanjutnya ada private sub btn simpan. Isi sintaks ini adalah untuk sintaks objek btn simpan atau tombol ini, yaitu tombol ini btn simpan.
Jadi begitu btn simpan diklik akan menjalankan kode ini. Untuk penjelasannya, sintaks ini artinya jika objek txt no dot text-nya kosong atau txt nama dot text-nya kosong atau cmb kode dot text-nya kosong atau objek cmb tipenya kosong atau txt lamanya kosong atau objek cmb kamarnya kosong, maka munculkan pesan data belum lengkap. Selain daripada ini, maka akan menjalankan sintaks ini. Artinya cmd sebagai oleh db comment memasukkan data ke T sewa kamar hotel, tabel yang ini. Jadi nanti data akan dimasukkan ke sini. Value ini nilainya dari objek txt.text, objek txt nama.text, dan lain sebagainya. Lalu con ini untuk mengkoneksikannya. Lalu cmd execute ini adalah sintaks untuk mengeksekusinya. Lalu setelah dieksekusi ada sintaks menampilkan pesan bahwa berhasil menyimpan data, dan ini adalah gaya penulisan dari message box-nya atau pesan yang akan muncul nanti. Lalu ada call bersih, maka akan dipanggil fungsi bersih, yaitu untuk membersihkan teks dari objek-objek ini, objek-objek txt.notext. Lalu call tampil grid, yaitu untuk memanggil fungsi tampil grid, maka akan dimunculkan di sini nantinya. Oke, lalu ada if, ini adalah akhir dari percabangan if yang ini. Nsub, ini akhir dari private sub btn simpan. Selanjutnya ada sintaks private sub btn edit click, yaitu untuk membuat sintaks saat objek btn edit diklik, yaitu objek ini, button edit. Lalu sintaks ini artinya jika txt.notext kosong atau txt.nama.text-nya kosong dan lain sebagainya kosong, maka munculkan pesan data belum lengkap. Selain daripada ini, maka jalankan atau panggil fungsi koneksi. Lalu ada di sini cmd new oleh db comment, yaitu cmd sebagai oleh db comment-nya. Mengupdate T sewa kamar hotel atau tabel sewa kamar hotel, set nama pemesan. Jadi nantinya mengset atau menerapkan nama pesan ini, misalnya nama pemesan, dari objek txt nama.text. Lalu kode kamar juga diset dari objek cmb kode, tipe kasur diset dari objek cmb tipe, dan yang lainnya juga seperti itu. Men-set ini dari objek ini, misalnya kode kamar ini cmb kamar dan lainnya. Lalu ada sintaks cmd.execute, ini untuk mengeksekusinya. Setelah dieksekusi muncul pesan berhasil memperbaharui data dengan gaya message box-nya sebagai informasi. Dan ini adalah akhir dari percabangan if-nya. Lalu ada sintaks ini untuk memanggil fungsi bersih. Ini juga untuk memanggil fungsi tampil grid. Selanjutnya ada private sub btn batal click, yaitu membuat sintaks untuk objek btn batal
ketika diklik, maka akan memanggil fungsi bersih dan fungsi matikan. Selanjutnya ada private sub dgv shell mouse click. Ini artinya membuat fungsi jika objek dgv, yaitu objek ini, ketika diklik maka akan menjalankan call hidupkan, yaitu memanggil fungsi hidupkan, lalu akan memanggil sintaks ini. Artinya objek txteno.txt akan berada di objek dgv di rows dan cell 0. Begitupun yang lainnya. Lalu ada txteno.enable false, artinya objek txteno enable-nya bernilai false, ya, atau txteno-nya akan menjadi disable. Lalu selanjutnya ada private sub btn tambah, yaitu sintaks saat objek btn tambah diklik, maka akan memanggil fungsi hidupkan. Selanjutnya private sub btn hapus klik, yaitu akan menjalankan sintaks ini saat objek btn hapus diklik. Pertama-tama ada if, ini percabangan untuk txteno.txt, jika kosong maka akan memunculkan pesan data masih kosong. Lalu exit sub, keluar dari sub. Selain daripada ini, maka akan muncul pesan yakin hapus data ini, konfirmasi. Lalu untuk gaya message box-nya akan memunculkan yes atau no, sama dengan Windows Form dialog result yes. Ini artinya jika diklik yes, maka akan memanggil fungsi koneksi, lalu mengkomen delete from atau hapus dari tabel sewa kamar hotel, di mana no pesannya dari objek txteno.txt. Lalu cmd execute artinya no eksekusinya. Setelah dieksekusi, maka akan muncul pesan data telah dihapus. Lalu akan memanggil fungsi matikan, memanggil fungsi bersih, memanggil fungsi tampil grid. Selain daripada ini, maka akan memanggil fungsi matikan dan memanggil fungsi bersih. Ini adalah akhir dari percabangan yang kedua, dan ini adalah akhir dari percabangan yang pertama. Selanjutnya ada private sub txt cari data key press, yaitu akan menjalankan sintaks ini ketika objek txt cari di key press atau di enter. Pertama-tama ini ada percabangan jika i.keychar-nya sama dengan chr13, maka cmd comment akan memilih dari T sewa kamar hotel atau tabel sewa kamar hotel, di mana no pesanan atau nomornya dari objek txt cari, atau nama pemesannya dari txt cari, dan lainnya no kamar dari txt cari, begitupun yang lainnya. Lalu ada rd sama dengan execute reader, yaitu rd sebagai variabel untuk mengeksekusinya, eksekusi sebagai dibaca. Lalu ada percabangan lagi, yaitu rd hash rows. Jika rd hash rows, maka da sebagai oleh DB data adapter memilih dari tabel sewa kamar hotel, di mana no pesanan dari
objek txt cari atau nama pemesan dari objek txt cari dan yang lainnya. Lalu ds sebagai new dataset, da.fill untuk mengisinya dari dataset ketemu. Lalu sintaks ini artinya sumber dari DGP, yaitu dari dataset tables ketemu. Lalu ini adalah txt_no.text rd sama dengan rd.item 0, artinya txt_no berada di item 0, begitupun yang lainnya. Selain daripada percabangan yang kedua ini, maka akan muncul pesan data tidak ditemukan. Ini adalah akhir dari percabangan kedua, dan ini adalah akhir dari percabangan yang pertama. Selanjutnya ada private sub CMB type selected index change. Artinya jika objek CMB type indeksnya berubah, maka akan menjalankan kode yang di bawahnya ini. Untuk yang pertama, ini artinya jika CMB kode.text-nya reguler, maka akan men-switch case CMB tipe .text. Kasus yang pertama, jika single maka label harganya menjadi 60.000. Kasus kedua yaitu kasus twin, label harganya menjadi 95.000. Untuk kasus double, label harganya menjadi 110.000. Kasus ekstra, label harganya menjadi 140.000. Dan selain dari kasus yang di atas, maka label harganya menjadi 0. Nah, ini ada akhir dari switch case CMB tipe yang reguler. Lalu jika CMB kode.text-nya premium, maka men-switch case CMB tipe .text lagi, yaitu jika kasusnya single maka jadi 80.000, begitupun yang lainnya. Jika twin jadi 115.000 dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, jika combo box kodenya memilih PIP lalu tipenya single, maka harganya jadi 100.000. Ini adalah objek CMB kode dan ini adalah objek CMB tipe. Begitupun yang lainnya, jika combo box kodenya PIP lalu tipenya double misalnya, maka label harganya menjadi 150.000. Begitupun yang ini, yang PIP juga fungsinya sama seperti tadi, untuk memasang harga di setiap kasus dan di setiap pilihan kode kamarnya. Dan ini adalah else, yaitu artinya selain daripada yang di atas tadi, maka CMB tipenya jadi kosong dan label harganya menjadi 0. Dan ini adalah akhir dari percabangannya. Lalu ada sintaks ini, artinya untuk mendeklarasikan variabel disk, total, harga awal, harga, dan lama sebagai double. Lalu ada harga sama dengan vol lb harga.text, artinya variabel harga mengambil dari label text. Dan ini ada vol, artinya untuk mengkonversi dari data string ke double.
karena label harga awalnya adalah string, maka dikonversi ke double dengan val. Dan ini juga variabel lama mengambil dari text box lama. Ini val juga sama, berfungsi untuk mengkonversi dari string ke double. Ini artinya variabel harga awal mengambil dari harga dikali lama. Lalu ada percabangan, jika harga awal yaitu ini lebih dari sama dengan 110.000 dan harga awalnya kurang dari 150.000, maka label diskon.text-nya menjadi 3% dan disknya yaitu ini, dan variabel disk-nya menjadi harga awal dikali 0,03 yaitu 3/100. Harga awal dikali 0,03. Lalu selanjutnya, jika harga awal lebih dari 150.000 dan kurang dari 200.000, maka labelnya menjadi 5%. Label diskonnya menjadi 5%. Dan variabel disknya menjadi harga awal dikali 0,05 karena 5% sama dengan 0,05. Lalu jika harga awal lebih dari 200.000 dan kurang dari 400.000, label diskonnya menjadi 10% dan variabel diskonnya menjadi harga awal dikali 0,1 karena 0,1 sama dengan 10%. Lalu jika harga awal lebih dari 400.000, maka label diskonnya menjadi 15% diskon, lalu variabel disknya menjadi harga awal dikali 0,15. Selain daripada yang tadi, maka label diskonnya menjadi strip dan diskonnya dan variabel disknya menjadi 0. Ini adalah akhir dari percabangan harga awal. Lalu variabel total mengambil dari harga awal dikurangi disk, yaitu ini disk. Lalu ini artinya label total.text mengambil dari variabel total. End sub ini artinya akhir dari sub CMB type. Lalu selanjutnya ada private sub text lama, text change. Sub ini fungsinya sama seperti yang tadi. Jika teksnya lama berganti, maka akan menjalankan kode yang tadi. Ini sintaksnya juga sama persis dengan yang tadi, maka artinya juga sama seperti yang tadi. Bisa dilihat sintaksnya sama. Kenapa sama? Karena jika teks lamanya berganti, maka nilainya juga berganti. Tujuannya seperti itu. Lalu ada CMB comma, CMB kode selected index change. Ini juga sama seperti yang tadi. Jika CMB kodenya berubah nilainya, maka akan berubah juga nilainya. Nilai dari label harga dan label total nantinya akan berubah. Juga label diskon juga akan berubah. Untuk sintaksnya sama seperti yang tadi, tapi di private sub yang ini ditambahkan CMB kamar teks menjadi kosong, yaitu objek untuk yang ini, nomor kamar. Lalu perbedaannya juga ada di sini. Memanggil fungsi
combo kamar reg, yaitu mengisi item combo box di kamar jika reguler. Ini juga sama, memanggil fungsi combo kamar prem, yaitu untuk mengisi item combo box di nomor kamar. Yang ini juga memanggil fungsi combo kamar VIP, dan ini juga memanggil combo kamar VVIP, dan yang lainnya sama persis karena tujuannya juga sama seperti tadi. Jika objek CMB kode berubah nilainya, maka label diskon, label harga, dan label total akan berubah. Oke. Lalu yang terakhir ada private sub BTN exit klik, yaitu untuk jika BTN exitnya ini diklik, maka akan menjalankan kode N, yaitu untuk mengakhiri programnya. N sub akhirnya akhir dari private sub BTN exit. Lalu N class ini adalah akhir dari kelas form 1. Sekarang saya akan mencoba menjalankan programnya. Ini ada tampilan awal dari programnya, masih kosong, data masih kosong semuanya. Sekarang saya coba menambahkan data, misalkan P001, nama, kode kamar misalkan reguler, kasurnya single, misalkan 1 hari lamanya. Jika saya ganti atau jika saya rubah ininya ke VVIP misalnya, maka label harga menjadi berubah, diskonnya juga berubah, total bayarnya juga jadi berubah. Begitupun nomor kamarnya juga menjadi kosong, sesuai dengan fungsi yang tadi. Itu jadi kamarnya jadi VVIP. Jika saya ubah tipe kasurnya juga, maka harga per hari jadi berubah, diskon jadi berubah, total bayar juga jadi berubah. Jika lama inapnya juga saya ubah, maka harganya juga jadi berubah, diskon berubah, total bayar berubah. Lalu juga saya ubah lagi ke reguler atau ke premium, nomor kamar jadi kosong, harga berubah semuanya. Lalu jadi seperti ini, jadi P. Jika kode kamar saya rubah jadi VIP, maka nomor kamar jadi VIP. Harganya juga jadi berubah, diskon. Lalu saya coba simpan. Muncul pesan berhasil menyimpan data. Lalu data akan tersimpan di database. Data tersimpan di database. Oke, berarti tombol simpan telah berfungsi, begitupun tombol tambah, yaitu untuk menghidupkan semua ini. Coba lagi, nama, tes, kode kamar misalkan reguler 1, maka harga per harinya 60.000 sesuai dengan sintaks yang tadi. Oke, ini jika reguler single harganya 60.000 sesuai, dan tidak mendapatkan diskon karena harga awalnya kurang dari
kurang dari 110.000. Jadi tidak mendapat diskon. Coba simpan. Berhasil menyimpan data. Tambah lagi. Jika kosong maka akan muncul data belum lengkap. Ini juga jika nama kosong maka belum lengkap. Jika kode kamar juga kosong maka akan muncul data belum lengkap sesuai dengan sintaks yang tadi ini. Nah, sesuai yang ini. Jika teks steno kosong, nama kosong, kode kosong, dan lainnya kosong, maka akan muncul data belum lengkap. Coba premium. Oke. Maka mendapatkan diskon 10% sesuai dengan sintaks yang tadi, yaitu jika harga awal lebih dari 200.000 dan kurang dari 400.000 maka mendapat diskon 10%. Ini harga akhirnya, harga per harinya 130.000 dikali 2 berarti 260.000, mendapat diskon 10%. Jadi 234.000. Simpan. Oke, ini error karena tadi penomorannya sama, yaitu P001. Karena di database-nya saya setting untuk map pesanan tidak bisa diduplikasi, maka program akan error jika menduplikasi. Oke, maka untuk penomorannya tidak boleh sama. Oke, saya akan coba untuk mencoba tombol edit. Pertama-tama klik datanya terlebih dulu yang ingin diedit. Oke, misalnya data yang kedua ini namanya menjadi Asep misalnya, kodenya jadi PIP 2 hari misalnya. Lalu klik button edit, karena jika mengklik button simpan nanti akan error juga, karena nantinya akan menduplikasi nomornya ini. Jadi harus mengklik tombol edit. Berhasil memperbarui data. Oke, yang tadinya bisa dilihat ini adalah tes 2 akan menjadi Asep, PPIP, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan mencoba button hapus, yaitu dengan cara klik datanya terlebih dahulu, lalu klik hapus. Muncul text box konfirmasi yakin hapus data. Jika no, maka tidak terjadi apa-apa dan memanggil fungsi matikan dan fungsi bersih. Jika datanya belum diklik terlebih dahulu, maka akan muncul data masih kosong. Hapus. Jika yes, maka muncul pesan data telah dihapus dan sintaks delete from-nya berjalan. Oke. Saya akan mencoba tombol batal, yaitu seperti berikut. 0 misalkan 002 tes PPIP atau premium. Jika mengklik tombol batal, maka akan memanggil fungsi
matikan dan memanggil fungsi bersih seperti berikut. Nah, data jadi kosong dan menjadi text boxnya menjadi mati atau disable. Tambah lagi P002 tes. Saya akan mencoba menambahkan beberapa data karena nanti saya akan mencoba dari cari data ini. Oke, mungkin seperti ini untuk beberapa datanya. Ini datanya juga tersimpan di database. Semua data tersimpan di database. Lalu saya akan mencoba dari cari data ini. Misalkan P001. Oke, ketemu ini. Lalu 002 ketemu. Batal R05. Nah, ini ketemu R05. Lalu cari berdasarkan nama. Oke, ketemu. Nah, ketemu ini. Jika ingin edit, bisa juga langsung diedit. Edit. Data belum lengkap karena tadi nomor kamarnya belum diisi. Kita cari berdasarkan nomor. Nah, muncul. Langsung edit, misalkan jadi IP lalu edit. Berhasil memperoleh data. Oke, menjadi VIP. Oke, sepertinya semua button dan fungsi dari sintaksnya telah berfungsi dengan baik. Selanjutnya saya coba tombol exit. Fungsi dengan baik. Saya coba sekali lagi. Saya coba hapus data ini misalnya. Hapus. Data telah dihapus. Maka di database juga data akan terhapus. Data P002 telah terhapus. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.